Warga Teheran unjuk rasa sebagai solidaritas pada rakyat Lebanon yang tengah menghadapi agresi militer Israel. Serangan Israel terhadap Lebanon mengancam upaya negosiasi Iran dan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah. Trump meradang Perdana Menteri Netanyahu diminta hentikan serangan ke Lebanon. Teka-teki pembunuhan warga negara Korea Selatan di Bekasi terungkap, mantan istri menjadi dalang pembunuhan korban. Respons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal soal kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri, Seskap Teddy bilang kelebihan biaya ditanggung dana pribadi Presiden. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membuat keputusan berani membawa Matthew Baker ke skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026. Baker termasuk di 23 pemain yang disiapkan menghadapi Oman dan Mozambik. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Amerika Serikat, Iran belum damai, Israel terus membombardir wilayah Lebanon Selatan. Pesawat tempur dan drone Israel menyerang sejumlah kota di distrik Tyre. Serangan melumpuhkan infrastruktur listrik di sebuah rumah sakit. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka dalam serangan di dekat rumah sakit Jabal Amel. Warga Teheran unjuk rasa sebagai solidaritas pada rakyat Lebanon yang tengah menghadapi agresi militer Israel. Demonstran mengibarkan bendera Lebanon, Iran, dan Palestina. Massa mengecam serangan udara Israel dan menyerukan poros perlawanan di Timur Tengah akan tetap kokoh bersama Lebanon. Media setempat melaporkan gelombang solidaritas menjalar di beberapa kota besar Iran seiring meningkatnya ketegangan di Lebanon. Saudara, perang Israel Hizbullah di Lebanon makin sengit. Bagaimana kekuatan tempur keduanya? Hizbullah punya persenjataan asimetris sangat canggih, didukung pasokan teknologi serta komponen dari Iran. Hizbullah, saudara, manfaatkan drone untuk pengintaian, nargetan taktis, hingga misi bunuh diri. Pertama adalah drone serat optik. Senjata baru paling mematikan dikendalikan lewat kabel serat optik sejauh 10 hingga 30 km. Karena tidak memancarkan sinyal radio atau satelit, drone kebal terhadap sistem jamming elektronik dan berhasil menembus radar canggih Israel. Kedua, drone Ababil seri 2. Drone kamikaze taktis berhulu ledak tinggi untuk menabrak target pangkalan militer atau sistem pertahanan udara. Tidak hanya drone, saudara. Hizbullah diperkirakan punya lebih dari 150.000 roket dan rudal dengan berbagai daya jangkau, yaitu rudal Almas, rudal pandu anti-tank canggih yang bekerja dengan sistem top attack. Lalu ada rudal Fadi seri 1 dan 2. Rudal artileri berkaliber besar dengan daya jangkau menengah untuk membombardir area pangkalan militer. Sementara itu, Israel mengoperasikan sistem pertahanan udara berlapis, di antaranya Tamir atau Iron Dome, rudal pencegat jarak pendek yakni sekitar 4 hingga 70 km yang dirancang untuk merontokkan roket, mortir, dan drone artileri di udara. Lalu ada Stunner, rudal pencegat jarak menengah dengan jarak 40 hingga 300 km
untuk menghancurkan rudal taktis, rudal jelajah, dan pesawat musuh. Sementara drone Israel dipakai untuk misi intelijen hingga serangan udara, diantaranya Hermes 900 dan series 450. Drone taktis dengan kemampuan terbang hingga 36 jam untuk pengintaian mendalam serta serangan presisi dengan bom berpemandu laser. Lalu ada drone Eitan yang mampu terbang hingga ketinggian 45.000 kaki dengan jangkauan operasi jarak jauh serta membawa beban persenjataan berat. Saudara, serangan Israel terhadap Lebanon mengancam upaya negosiasi Iran dan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah. Trump meradang, Perdana Menteri Netanyahu diminta hentikan serangan ke Lebanon. Israel terus menabuh genderang perang dengan membombardir Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyebut akan meningkatkan serangan ke Lebanon, memburu kelompok Hizbullah. ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול. Israel menyerang Lebanon, Teheran bereaksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran berang dan meminta AS bertanggung jawab atas sikap Israel ke Lebanon. Israel memastikan gencatan senjata di Lebanon jadi bagian yang tak terpisahkan dalam proposal negosiasi damai dengan Amerika Serikat. یکی از دلایل خیلی روشن تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در فلسطین در لبنان نمیتواند چیزی باشد جز همین تخریب هر احتمالی هر کورسویی برای اینکه روندهای دیپلماتیک منجر به نوعی بهبود اوضاع بشه و این هم باز مسئولیتش بر عهده آمریکاست. ما نمیتونیم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به عنوان دو فاعل مجزای. Israel terus menabuh genderang perang dengan membombardir Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyebut akan meningkatkan serangan ke Lebanon, memburu kelompok Hizbullah. ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול. Israel menyerang Lebanon, Teheran bereaksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran berang dan meminta AS bertanggung jawab atas sikap Israel ke Lebanon. Israel memastikan gencatan senjata di Lebanon jadi bagian yang tak terpisahkan dalam proposal negosiasi damai dengan Amerika Serikat. یکی از دلایل خیلی روشن تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در فلسطین در لبنان نمیتواند چیزی باشد جز همین تخریب هر احتمالی هر کورسویی برای اینکه روندهای دیپلماتیک منجر به نوعی بهبود اوضاع بشه و این هم باز مسئولیتش بر عهده آمریکاست. ما نمیتونیم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به عنوان دو فاعل مجزای از همدیگه در نظر بگیریم. آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menebar optimisme meski perang masih terus berkecamuk. Melalui akun Truth sosialnya, Trump bilang sudah menelpon Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Lebanon. Trump bilang, saya berbincang dengan Bibi Netanyahu hari ini memintanya untuk tidak melakukan serangan besar-besaran ke Beirut, Lebanon. Dia memutar balik pasukannya. Terima kasih, Bibi. Saya juga berbincang dengan perwakilan para pemimpin Hizbullah dan mereka setuju untuk berhenti menembak Israel dan tentaranya. Ya, apa dampak serangan Israel atas nasib negosiasi damai AS dan Iran termasuk situasi di Timur Tengah? Kita sudah bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik.
Selamat malam, Mas Ibrahim. Prof, ini tentu gencatan senjata di Lebanon dan Gaza masuk tuntutan kesepakatan Iran, tapi Israel menabuh genderang perang. Apa risiko jika Iran bergerak melancarkan balasan, Prof? Ya, yang pasti pada saat sekarang ini Iran masih belum melakukan serangan balasan atas tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Hezbollah ya. Karena Iran dengan mengatakan bahwa perundingan itu ditunda telah membuat atensi dari Presiden Trump. Karena Presiden Trump tidak ingin bahwa perundingan ini ditunda. Nah, kemudian ada tuntutan dari Iran yang mengatakan bahwa Israel harus segera menghentikan serangan ke Lebanon Selatan bahkan sampai Beirut. Nah, ini yang oleh Presiden Trump sepertinya diterima. Oleh karena itu beliau melakukan kontak dengan Presiden Trump dan dengan Perdana Menteri Netanyahu. Dan kalau saya lihat dari berita-berita, beliau sangat marah sekali, meminta agar Perdana Menteri Netanyahu mundur, memundurkan pasukannya untuk tidak sampai ke Beirut. Karena ini jelas bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang mengatakan bahwa dalam hubungan antar negara, negara itu tidak boleh menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap teritorial wilayah negara lain. Jadi ini jelas, ini merupakan pelanggaran. Bahkan yang saya baca dari berbagai berita, Trump itu marah karena Israel sekarang dalam posisi yang sangat tidak baik ya setelah serangan ke Gaza, kemudian flotila, kemudian sekarang ini masuk ke Beirut seperti Prof, itu. Mungkin tidak Israel patuh terhadap permintaan Trump, atau justru ini bisa jadi Israel Amerika Serikat kedepannya justru pecah kongsi? Ya. Sepertinya Presiden Trump tahu betul bahwa selama ini yang melakukan sabotase untuk perundingan itu adalah Israel. Oleh karena itu pembicaraan yang sangat keras dari Presiden Trump kepada Bibi Netanyahu ini mengindikasikan bahwa dia tidak mau kalau misalnya Israel menjadi penunggang dari peperangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Dan Israel. Prof, maaf, saya potong, tahan dulu Prof di sana. Kita akan dengarkan pernyataan Wakil Ketua DPR. Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang. Dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Nah, kalau soal catatan-catatan ini tentunya pihak pemerintah yang lebih tahu, nanti silakan teman-teman media menanyakan kepada pihak pemerintah. Tapi apapun itu kita apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Tapi kalau kemudian melihat mungkin kepada Bu Nani sebagai kepala BGN bagaimana? Iya, kalau kemudian kita lihat selama ini Bu Nani adalah wakil kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nani ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan. Demikian dari hasil pemantauan teman-teman di komisi teknis terkait yang kemudian dibicarakan dalam rapat pembahasan tentang MBG, sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat. Demikian. Bang, tapi dalam waktu dekat apakah Komisi 9 akan rapat juga Bang untuk memperkuat koordinasi dengan kepemimpinan baru ini Bang? Saya pikir Komisi 9 akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus.
Kan tapi sejauh ini tuh Komisi 9 sudah ada keluhan atau laporan nggak sih ke pimpinan DPR terkait mitranya ini selama bekerja 1,5 tahun sebagai mitra DPR gimana? Ya kalau kita lihat sebenarnya banyak evaluasi, tetapi memang ini masukan-masukan dilakukan langsung kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara. Masukan-masukan dari Komisi 9 itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu kemudian diperbaiki dan ditingkatkan di BKN demikian. Yang masukan Bu Nadia sebagai kepala nantinya menimbulkan pertanyaan kepada publik karena ini kan masih satu manajemen yang sama ya dari pengangkatan dari ya, saya pikir pemerintah mungkin mempunyai pertimbangan sendiri dan silakan nanti kemudian kepemimpinan yang baru juga kemudian dinilai oleh masyarakat penerima manfaat dan tentunya dari DPR juga akan memantau. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah itu tadi kita simak bersama bagaimana tanggapan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad terkait dengan pergantian Kepala BGN. Kita akan kembali bersama dengan Prof. Hik membahas soal ancaman Iran untuk segera meminta Trump menghentikan serangan Israel pada Lebanon. Masih bersama kami, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, maaf tadi sempat terpotong Prof. Hik. Tidak mengapa. Jadi bagaimana Prof. Hik, apakah Israel ini akan patuh pada permintaan Donald Trump? Sudah ditelepon nih Benjamin Netanyahu-nya oleh Trump. Saya yakin bahwa Perdana Menteri Netanyahu itu akan patuh dengan apa yang diminta oleh Trump ya, karena sekali lagi Trump menggunakan mungkin bahasa yang sangat keras terhadap Perdana Menteri Netanyahu, lalu kemudian juga mengingatkan bahwa Israel setelah kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu terkait dengan flotila di mana Ben Gvir, Menteri keamanannya itu melakukan pemukulan terhadap relawan, lalu kemudian serangan ke Lebanon Selatan sampai ke Kastil Balfour itu semua membuat Israel itu dalam pandangan masyarakat internasional sangat rendah, sehingga Trump merasa bahwa kalau dia terus mendukung tindakan-tindakan Israel itu akan berdampak pada Amerika Walaupun Serikat. Soal Hizbullah ini tekad Israel tersendiri, soal melenyapkan Hizbullah adalah tekad Israel tersendiri, Prof. Hik. Ya, sebenarnya kan Hezbollah ini dianggap sebagai alasan saja oleh Israel, dianggap sebagai pelaku teror yang harus dihabisi. Tetapi yang diinginkan oleh Israel adalah agar Lebanon itu menjadi bagian dari Israel Raya. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat internasional dan sebagaimana tadi saya kutip pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tidak membolehkan hal seperti ini. Nah, ini yang tentu Presiden Trump kelihatannya sudah bisa menilai bahwa tindakan Netanyahu ini sebenarnya bukanlah untuk berhadapan dengan Hezbollah gitu ya, tetapi untuk menganeksasi Lebanon. Dan Trump sudah mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan pihak Hezbollah juga mengenai masalah ini. Kalau misalkan permintaan Trump nanti dalam waktu depan mandek nih, Israel tetap menyerang Lebanon, apa yang bisa menghentikan Israel untuk menyerang Lebanon ke depannya? Saya rasa perundingan dengan Iran akan ditunda atau tidak diteruskan oleh pihak Iran, itu yang pertama. Dan kalau kita lihat rakyat Iran semua sepertinya, bukan tidak semua, tetapi terlihat bahwa mereka sangat mendukung pihak Lebanon yang sekarang ini sedang dizolimi lah katakanlah gitu oleh Israel, sehingga bukannya tidak mungkin Iran akan melakukan serangan ke Israel, dan bukannya tidak mungkin juga Amerika Serikat akan membiarkan Israel diserang oleh pihak Iran kalau sampai pada titik Netanyahu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Presiden Trump saat ini. Oke, terima kasih untuk pandangannya Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, telah menyampaikan pandangan di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Usai jeda kami kembali, saudara, dengan informasi teka-teki pembunuhan warga negara Korea Selatan di Bekasi terungkap. Mantan istri menjadi dalang pembunuhan korban.
Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan seorang WNA di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku merupakan mantan istri korban yang menjadi dalang pembunuhan. Inilah detik-detik tim Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap HW, eksekutor pembunuhan warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Bekasi. Pelaku ditangkap di tempat kerjanya di sebuah toko bangunan di Jati Asih. Tanpa perlawanan, usai diperlihatkan surat penangkapan, pelaku dibawa ke kantor polisi. HW diberi imbalan Rp139 juta oleh mantan istri korban untuk menghabisi nyawa korban. SJ mengaku sakit hati pada korban karena anak-anaknya tak diberi nafkah. HW menganiaya dan membunuh korban dengan menggunakan barbel, palu, serta pisau dapur saat korban berada di ruang makan. Akibat peristiwa ini, korban meninggal di TKP. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti benda tumpul yang digunakan untuk menganiaya korban. Sementara pisau dapur telah dibuang pelaku ke Kali Malang. Berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan juga karena pembagian harta ya. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal 458 dan 459 KUHP baru tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun dan seumur hidup. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Mantan istri jadi otak pembunuhan warga negara Korea Selatan di Bekasi, Jawa Barat. Kita akan bahas bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho Lavian Chandra. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mas. Pak Kasat, jadi sebetulnya apa sih yang melatar belakangi pelaku nekat melakukan pembunuhan pada korban, Pak Kasat? Ya, jadi untuk latar belakang, yang pertama itu karena pelaku itu sakit hati dengan korban, karena selama ini pelaku merasa tidak diberikan nafkah. Kemudian yang kedua, pelaku juga ada keinginan untuk menguasai harta korban, karena antara korban dan pelaku sudah bercerai dari tahun 2023. Oke. Setelah pembunuhan, apakah ada harta korban yang hilang, Pak Kasat? Setelah pembunuhan memang ada ditemukan salah satu ATM yang dimiliki oleh korban, itu diambil oleh pelaku HW dan diserahkan kepada otak pelaku saudari SJ. Oh. Dan itu sudah digunakan ya, harta-harta yang diambil oleh pelaku ini? Sudah, kalau untuk ATM-nya sendiri sudah digunakan. Memang selain itu ada kita temukan laptop dan DVR, tapi semua sudah dimusnahkan. Hanya kartu ATM yang masih ada. Oke, Pak Kasat, ini pelaku ini sudah merencanakan pembunuhannya sejak kapan, Pak? Untuk pelaku sendiri sudah 6 bulan merencanakan pembunuhan ini, mulai dari Desember tahun 2025. Itu sudah pernah melakukan percobaan juga sebelumnya? Atau baru hari kemarin itu yang terjadi? Jadi mulai dari tahap perencanaan dari Desember 2025 itu baru kemarin dilakukan eksekusi oleh saudara HW selaku eksekutor. Itu eksekutor dengan otak pelaku mantan istri korban itu hubungannya apa? Apakah mereka saling kenal di mana, Pak Kasat? Kalau antara si pelaku ini, saudara HW dengan istri korban itu memang sudah kenal lama, sama-sama dulu pernah satu tempat gym, kemudian juga sering komunikasi, sehingga suatu waktu mereka komunikasi di mana saudari SJ ini meminta bantu untuk melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Apa yang membuat pelaku HW mengiyakan permintaan dari istri korban ini, Pak? Apakah hanya dari bujukan uang 139 juta atau ada hal lain? Memang kalau hasil dari penyidikan kami, hasil pemeriksaan, saudara HW ini memang uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi memang dia memerlukan uang tersebut, di mana dia lagi dalam keadaan membutuhkan uang. Ada motif ekonomi juga ya yang dilakukan oleh eksekutor. Motif ekonomi, betul. Baik.
Pak Kasat Reskrim AKBP Jericho Lavian Chandra, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, terima kasih telah menyampaikan informasi penanganan kasus pembunuhan WNA Korea Selatan di Bekasi. Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih. Saudara pelatih Timnas Indonesia John Herdman membuat keputusan berani membawa Matthew Baker ke skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Posisi Dadan digantikan Nani Esdeyang yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua BGN. Pencopotan Dadan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Presiden Prabowo memutuskan mengangkat Nani Esdeyang sebagai Kepala BGN baru. Presiden meminta Kepala BGN baru untuk melakukan konsolidasi internal dan antar lembaga serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani Esdeyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi keputusan pemerintah mengganti Kepala Badan Gizi Nasional dan wakilnya. Dengan pergantian ini, DPR mendorong BGN untuk berbenah, memperbaiki layanan kepada para penerima manfaat. Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR, sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini Pak Presiden telah mengambil satu keputusan untuk mengadakan evaluasi pimpinan BGN yang kita dengar tadi dari Mensesnek, terdiri dari Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN. Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini, dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan. Demikian. Demikian Kompas Malam hari ini. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.